sana. Iya gitu Pak. Jadi kan orang kan imbang kan. Ini kan masih ini. Kalau tidak teliti, ya kan. Misalnya kayak Pak Jokowi dengan segala hormat. Misalnya ini jasanya. Kenapa sih kalau dipoto gitu loh? Biarin aja biar terjawab orang. Ya kan. Kita ini kan juga butuh transparansi. Kalau misalnya memang asli ya bagus, selesai masalah gitu loh ya kan. Jadi yang kabut gelap ini tuh kan, tabir gelap ini bisa terbuka, ya kan? Bang Pohan, ini dalam kaca Bung Pohan sendiri, polemik yang sedang terjadi ini yang membuat susah itu sebenarnya Pak Jokowi atau rektorat atau siapa yang dalam analisa Pak Mas Pohan ya? Begini, Sofyan Effendi mantan rektor, dia kan sudah mendorong untuk supaya UGM itu transparansi di situ gitu. Kurang apa lagi loh ini kapasitas dari seorang mantan rektor UGM gitu loh, ya kan. Jadi semuanya orang kemas, jadi ini maksudnya masih ada ketertutupan politik masih ada. Dari mana? Mungkin lebih fokus dari UGM-nya atau dari semua, Jokowi? Dari Pak Jokowi maupun dari UGM-nya. Jadi dua pihak ini ya yang Mas Roy, Mbak Tifa, Bang Rismon itu sama tuntutannya juga kan, supaya itu terang benderang kan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang disampaikan oleh Rismon tadi itu adalah ini katanya 100 miliar itu dia yakin ini adalah udah palsu, tidak benar gitu, tinggal dibuktikan di sana, ya kan, fotonya benar. Saya sampai nonton itu di mana itu di iNews atau di mana itu ya, yang sampai gede banget di telusur yang masih Roy itu gitu. Iya, secara detail di iNews ya. Itu ya gitu. Nah ini seperti itu, mestinya UGM berani seperti itu juga. Ini udah sudah. Nah jadi petilan, jadi kan enak kan, apple to apple. Tapi kalau misalnya dilarikan ke hukum, saya yakin ya Roy itu urat takutnya udah putus. Bang Rismon sudah memperhitungkan semuanya juga gitu ya kan. Satu hal ini Bang, ini kan kita Kagama Cirebon ini kan keluarga alumni yang memang walaupun dari cabang, cuma kita getol untuk memfasilitasi dari para pihak secara internal tadinya UGM, rektorat dan alumni dan juga Pak Jokowi. Namun demikian saat ini kan kita terjadi penolakan atau antusiasme dari individu maupun alumni ini berat sekali. Makanya kita hadir di sini jadi secara internal berat. Dan hadir di sini itu sebenarnya kita juga mau minta dukungan dari sisi alumni non alumni UGM termasuk ke asosiasi alumni kampus seluruh Indonesia ini betul. Situasi yang begini harapannya seperti apa nih untuk menstimulusnya ya itu ya bersikap lah itu ya, artinya kan kalau misalnya hal-hal ini diselesaikan secara formalistik saya kira nggak pas ya, formalistik tadi kan dengan yang ini kan masalah trust ini juga tidak mendidik masyarakat kan Mas ya, tidak mendidik masyarakat. Nggak mendidik masyarakat. Saya kan mimpin media ya. Kita mengharamkan tuh opini main di situ, kecuali pihak yang terkait. Misalnya ada pakar, aktivis atau udah terlalu banyak Republik ini banyak opini. Biarkan di situ yang bicara itu adalah Rismon, Roy, sama siapa, sama Tifa, dan kemudian pihak UGM, alumni yang kompeten. Iya langsung di situ gitu loh. Karena kalau terlalu banyak opini pun pusing juga kita lama-lama ya kan. Kita yang dibutuhkan itu bukan opini ya kan, tapi adalah penjelasan ya kan. Kalau ditarik ke bidang yang real, kalau ditarik ke hukum gitu ya. Walaupun itu hak siapapun untuk menariknya ke wilayah hukum, tapi menurut saya ini persoalan yang nggak perlu ditarik ke sana. Siap. Kan? Jadi misalnya kayak ijazah Bang Heru, boleh nggak dipotoi? Silakan kan gitu kan. Jadi kesimpulannya Bung Pohan setuju nggak kalau kita sebagai kelompok alumni ini berusaha keras untuk kita selesaikan secara determinasi internal sendiri kan, gitu ya. Nah, saya juga tanya sama istri saya kan UGM juga, ya kan, saya tanya kenapa sih dibiarkan begitu-begitu, terus dia bilang, UI juga ada masalah baru. Bang Pohan, dua bermasalah ya Bang. Langkah konkret sebagai politikus ya, terutama Bang Pohan kan di Demokrat juga cukup lama. Nah ini kan juga menjadi, tadi Abang menyampaikan secara eksplisit bahwa ini soal hukum harusnya tidak kan gitu. Artinya langkah politik, berarti langkah politik itu menurut Bang Pohan dengan pengalaman Bang Pohan sendiri. Kalau saya sederhana ini ya, saya mendorong teman-teman dari alumni gitu ya,
ya dari alumni untuk pergi ke Komisi Informasi Pusat. Ya kan? Belum ya itu belum Adukan dilakukan ya? satu. Belum ya itu belum ya. Bukan. Belum. Yang kedua, pergi ke ORI, Ombudsman Indonesia. Ya kan? Itu kita memponis, tapi kita bertanya, mereka bisa Menekan ya. bukan menekan, Rekomendasi, langsung ya. mereka rekomendasi. Bisa titahnya itu, Iya. pendapat hukumnya di Head situ to kuat head gitu. ya, untuk memperkuat Bukan ya. opini gitu Iya. loh. Itu jadi Ombudsman pergi ke KIP. KIP. Pusat. Nah itu supaya lebih tertib Pak. Karena kalau misalnya kita biarkan, saya juga bisa beropini. Opini itu kan Rismon itu bukan opini aktivis tidak, tapi kejelasan sudah selesai di situ, ya kan? Dan yang terjadi. Dari kacamata abang sendiri, ini kan isu ini kan hanya terpolarisasi hanya satu kelompok, belum sampai masif ke kelompok yang lain. Artinya kepedulian terhadap sendiri. Nah menurut Bang Pohan sendiri gimana? Enggak, saya beliau aja berjutaan, bukan. Buan, kemarin Kakak Majur tokoh-tokoh nasional yang notabene-nya adalah alumni. Ya. Komentar nih, saya mohon ke Mas Pohan untuk menyangkut Anies Baswedan untuk ikut nongkrong lah di polemik. Karena Pak Ganjar sudah statement, tinggal Mas Anies aja ini sejauh mana tanggung jawab ya. Bang Anies itu kan aset kita. Saya Bahkan kira ini Bang Anies itu salah satu capres. Nanti saya cek lagi Iya. ya, tapi Anies sampaikan harus di beberapa kesempatan ya. Tapi Secara khusus belum, Pak. khusus itu ya. Secara khusus mohon disampaikan ke Bung Anies Ya. bagaimana tanggung jawab moral lah, Tapi minimal saya kira moral sikapnya Anies mendukung sama alumni. seperti kita semua ini. Ya, gitu Saya loh, mohon ya kan? untuk disampaikan Ya, sama ya. Bung Anies, mungkin video ini